Nyala optimisme demokrasi harus dirawat. Lebih dari 2 dekade, kebebasan sipil, menuntaskan pelanggaran HAM, dan memberantas korupsi semestinya jadi bukti nyata menjaga nyala api reformasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita temui jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang memantau demo buruh memperingati Hari Reformasi. Alfa, apa saja tuntutan buruh dan mahasiswa, lalu apa saja nilai yang harus dijaga dalam peringatan Hari Reformasi, Alfa? Ibrahim dan juga saudara, tepatnya ada 14 tuntutan yang kemudian dipersoalkan atau disuarakan dalam aksi pada hari ini, di mana kalau saya lihat, saya rangkum dari 14 suara tersebut, yang paling utama yang disuarakan oleh para pekerja dan juga elemen masyarakat sipil dan juga mahasiswa yang juga terlibat dalam aksi hari ini adalah bagaimana kesejahteraan dari para pekerja dan masyarakat ini bisa terpelihara atau bisa didapatkan oleh masyarakat di masa reformasi. Tepatnya 24 tahun Hari Reformasi diperingati per 21 Mei 2022 ini. Pada 24 tahun yang lalu, reformasi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, di mana dari perbaikan segala aspek ini menjadi angin segar pasca Orde Baru ini tumbang. Dan tapi sampai hari ini tentu saja yang menjadi harapan-harapan masyarakat ini dianggap belum terbukti. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak melulu soal ekonomi. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi faktor atau indikator dari bagaimana terpeliharanya reformasi, tepatnya demokrasi yang menjadi sistem atau menjadi angin segar paling baru yang dijanjikan oleh reformasi. Di mana yang pertama yaitu indikator secara institusional, bahwa masyarakat ini meminta atau berharap agar adanya sistem pemilu atau sistem politik yang bisa dipercaya oleh masyarakat, di mana sistem politik proporsional yang dijalankan di Indonesia ini sudah cukup mewakili berbagai elemen masyarakat. Tetapi kembali lagi, sistem ini ternyata membuat hubungan politik antara masyarakat dengan pemerintah terlihat rumit. Setidaknya itu yang disuarakan oleh masyarakat hari ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ekonomi. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tuntutan utama hari ini. Kemudian di secara pandemi, kondisi dari para pekerja ini menjadi salah satu yang terpuruk. Dan yang paling kuat adalah bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini masih menjadi bahasan utama dari para pekerja, masyarakat, dan mahasiswa yang menjalankan aksinya hari ini. Bahwa ekonomi menjadi faktor utama yang membuat reformasi ini terjalankan, ya betul, karena 24 tahun yang lalu krisis moneter ini menjadi salah satu faktor penggerak masyarakat untuk bisa menjalankan atau menjatuhkan Orde Baru. Dan yang terakhir adalah perilaku politik, di mana masyarakat ini menuntut adanya check and balances antara lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dan yang paling penting adalah bagaimana kebebasan hak asasi manusia yang kemudian menjadi tuntutan utama dalam aksi hari ini. Karena pemerintah ini menjanjikan bahwa kebebasan hak asasi atau kebebasan berekspresi ini menjadi salah satu yang diamalkan dalam reformasi. Dan yang terbaru bahwa pemerintah ini menjanjikan untuk penyelesaian kasus HAM berat ini akan diselesaikan secara non-yudisial, tetapi sampai hari ini tentu saja penyelenggaraan atau penyelesaian secara hukum yang paling dinantikan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, yang juga menentukan keberhasilan demokrasi ini adalah bagaimana pergantian kekuasaan pasca atau menjelang pemilu tahun 2024 ini. Setidaknya ini yang kemudian menjadi nilai-nilai yang bisa diamalkan atau yang disuarakan oleh masyarakat pada hari ini, di mana kebebasan berekspresi, kemudian kesejahteraan sosial ini menjadi poin-poin utama dalam memperingati Hari Reformasi hari ini. Setidaknya aksi sudah berjalan sejak pukul 12:30 lalu, dan sesuai perizinannya Ibrahim dan juga saudara, aksi ini harus selesai pada pukul 5 nanti. Ibrahim. Baik, terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta.